Lagu kedua berapa nomornya tadi? Yesusku berjanji. 346. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat pagi menjelang siang. Kita akan memulai kebaktian pengucapan syukur untuk gedung Sekolah Dasar Kristen Kalvari yang pada hari ini pada tanggal 11 bulan ke-7 tahun Tuhan Yesus ke-2025 kita bisa untuk pertama kali memakai ruang kelas ini untuk kebaktian. Mari kita berdiri sebagai landasan dari kebaktian kita. Firman Tuhan dari Roma 11 ayat yang terakhir. Roma 11 ayat 36. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, untuk Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini kata Dia adalah kata pengganti untuk Allah Tritunggal kita, yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang sudah saya share di grup sekolah maupun grup gereja. Kemanapun Ia besertaku. 237. Kemanapun ku pergi, Ia sertaku. Dipimpinnya ku takkan gentar. Kemanapun ku pergi, Ia sertaku. Dipimpin olehnya ku takkan gentar. Ya. Mari kita memuji Tuhan. 3, 2, 1. Kemanapun ku pergi, Ia sertaku. Dipimpin olehnya ku takkan gentar. Bila Ia tak sertaku, ku susahlah. Kemanapun ku pergi, Ia sertaku. Kemana ku pergi, ku takkan gentar. Kemanapun ku pergi, Ia sertaku. Kemanapun ku lenggang, Ia sertaku. Meski ku sendiri, Ia tetap setia. Ia menopangku saat jalan susah. Kemanapun ku pergi, ku puji Dia. Kemana ku pergi, ku takkan gentar. Kemanapun ku pergi, Ia sertaku.
Di darat atau lautan ia sertaku, pada orang ku sebarkan Injilnya, dan ku siap menunggu panggilannya. Ku bersandar padanya, ia sertaku. Kemana ku pergi, ku takkan gentar. Kemanapun ku pergi, ia sertaku. Ayat 1 lagi. Kemanapun ku pergi, ia sertaku. Dipimpin olehnya ku takkan gentar. Bila ia tak sertaku, ku susahlah. Kemanapun ku pergi, ia sertaku. Kemana ku pergi, ku takkan gentar. Kemanapun ku pergi, ia sertaku. Kamu hafal saja ayat 2. Kemanapun tak lenggang, ia sertaku. Meski ku sendiri, ia tetap setia. Ia menopangku saat jalan susah. Kemanapun ku pergi, ku puji. Sama-sama. Kemana ku pergi, ku takkan gentar. Kemanapun ku pergi, ia sertaku. Kamu Adam. Di darat atau lautan, ia sertaku. Pada orang ku sebarkan Injilnya, dan ku siap menunggu panggilannya. Ku bersandar padanya, ia sertaku. Sama-sama. Kemana ku pergi, ku takkan gentar. Kemanapun ku pergi, ia sertaku. Terakhir ayat 1 semuanya. Kemanapun ku pergi, ia sertaku. Dipimpin olehnya ku takkan gentar. Bila ia tak sertaku, ku susahlah. Kemanapun ku pergi, ia sertaku. Kemana ku pergi, ku takkan gentar. Kemana ku pun pergi, ia sertaku. Lagu ini berdasarkan Nehemia 9:12. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang telah menciptakan kami, bahkan menyelamatkan kami, bahkan menyertai kami melalui putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari menjelang siang, kami dapat dipimpin oleh Engkau, yaitu pada hari yang ke-6. Ketika Engkau menciptakan manusia, pada hari ini juga hari ke-6, Engkau mengumpulkan kami untuk bertemu dengan Engkau. Kami bersyukur dan bersuka cita bahwa pertemuan kami dalam kebaktian pengucapan syukur dapat pertama-tama kami lakukan di gedung SD Kristen Kalvari yang sudah Engkau rencanakan, yang sudah Engkau bangun untuk pelayanan pengabaran Injil
dan kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan Bapa untuk kebaktian kami pada pagi hari ini. Kami mohon Engkau mengampuni semua dosa kami, karena kami sudah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Dan kami percaya hanya darah Tuhan Yesus yang dapat menghapus semua dosa kami. Kiranya Roh-Mu menolong kami untuk kebaktian singkat ini. Kiranya nama-Mu dimuliakan, ditinggikan dalam setiap acara yang kami lakukan. Dengarkan doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami, mari kita ucapkan dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita membuka kitab suci dari Injil Matius pasal yang kelima. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai 12. Matius 5 ayat 1 sampai 12 kita akan membaca dengan bertanggapan. Ayat yang ke-11 12 kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin secara rohani atau miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah lubuk jantungnya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci lubuk jantungnya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Sama-sama, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Terpujilah nama Tuhan, dan diberkatilah kita yang diberi kesempatan membaca, merenungkan, melaksanakan, dan mewartakan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami kembali berterima kasih bahwa di tempat yang baru ini yang Engkau berikan kepada kami, yaitu gereja-Mu, untuk melayani Engkau. Kami dapat memuji nama-Mu, kami dapat membaca firman-Mu, bahkan sekarang kami mau belajar dari pelajaran firman-Mu. Mohon Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus dan mengampuni dosa kami, agar kami dapat belajar dari firman-Mu. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, Tuhan Yesus adalah guru yang terbaik, karena dia ditugaskan oleh Bapa di sorga untuk mengajar firman-Nya. Kalau kita lihat Matius pasal 5, 6, dan 7, itu berbicara tentang pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Nah, bukit di sini bukan bukit yang tinggi ya, seperti Bukit Kelam atau Gunung Merapi di Jawa. Tapi ini adalah bukit di tepi Laut Galilea. Jadi di Laut Galilea, pantainya yang indah, itu ada daerah yang tinggi. Nah, disitulah Yesus mengajar para murid-muridnya.
Nah, dikatakan di situ ayat yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu. Jadi orang banyak yang mengikuti Yesus pada saat itu punya beberapa tujuan. Ada yang mengikuti Yesus karena mereka ingin dibantu oleh Yesus karena mereka sedang sakit. Semua penyakit datang pada Yesus, pasti Yesus sembuhkan. Tidak ada cerita, nggak bisa. Kemudian ada juga yang mengikuti Yesus ingin melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Karena Yesus itu bukan hanya manusia 100%, dia adalah Allah 100%. Yang dikenal dengan istilah God Man. Nah, karena dia adalah Allah 100%, jadi dia berkuasa atas seluruh ciptaannya. Ya, sering kita mendengar di sekolah Kristen Kalvari bahwa Yesus berkuasa atas satu, benda-benda mati. Ya, kita di sini banyak benda mati yang dirangkai sehingga bisa menjadi bangunan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ya, materi. Tuhan Yesus dapat memerintahkan materi sehingga materi-materi itu tunduk kepada perintah Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang menciptakan semua benda-benda mati. Contohnya kan, pada saat orang berpesta, perkawinan, tiba-tiba kehabisan air anggur. Dan Yesus menggunakan air biasa untuk mencuci kaki. Dibuatlah air anggur yang paling enak di dunia ini. Ya. B, benda-benda mati turut perintah Yesus. A, apa A? Alam. Ketika badai mengamuk, Yesus menghardik angin, menghardik gelombang, menghardik hujan, langsung tenang pada saat itu juga. Benda mati, alam, turut perintah Yesus. Yang ketiga, badan manusia. Jadi kalau kita periksa di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang paling banyak mujizat dilakukan Yesus adalah menyembuhkan penyakit manusia. Semua penyakit dapat disembuhkan. Buta disembuhkan. Kusta disembuhkan. Wanita yang pendarahan 12 tahun berobat ke semua dokter, uangnya habis. Begitu dia percaya kuasa Yesus, dia hanya menjamah jubah Yesus loh, dengan imannya loh. Kuasa Yesus keluar dari tubuh Yesus dan penyakitnya pada saat itu juga sembuh. Dia tidak ada komunikasi verbal dengan Yesus loh. Nah, mulai saat itu orang menjamah jubah Yesus. Begitu menjamah jubah Yesus, sakit apapun penyakitnya disembuhkan oleh Yesus. Jadi BAB, benda mati, alam dan badan manusia. Kemudian RR, roh manusia yang sudah mati, Yesus panggil pulang ke tubuhnya. Saya percaya orang-orang yang mati itu bukan mati masuk neraka. Lazarus sudah di surga pada hari. Yesus bilang, kembali Lazarus. Jadi rohnya kembali. Jadi roh manusia taat perintahnya Tuhan Yesus. Kemudian roh-roh jahat. Di angkasa ini begitu banyak roh-roh jahat. Dan mereka kenal kepada Yesus loh. Manusia bisa tidak kenal sama Yesus. Tapi semua roh jahat kenal kepada Yesus. Yesus, engkau adalah putra Allah yang kudus. Kenapa engkau datang sekarang mau membinasakan kami kah? Atau menghukum kami kah? Mereka kenal Yesus. Kenapa? Karena roh jahat sebelumnya adalah malaikat-malaikat terang. Yang sepertiga sudah jatuh dalam dosa. Dan mereka tahu siapa Yesus. Dan Yesus mengusir roh-roh jahat. Jadi roh manusia, roh jahat tunduk taat pada Yesus. Yang terakhir, 2. FF. Duluan flora atau fauna? Flora fauna atau fauna flora? Flora fauna atau fauna flora? Fauna dulu. Ikan-ikan diperintahkan Yesus menabrak jalannya Petrus pada siang hari. Siang hari ikannya tidur kan? Yesus bilang, bangun semua ikan, tabrak jalannya Petrus. Jadi ikan-ikan itu memenuhi semua jalannya Petrus, yang semalam-malaman dia tangkap ikan, nggak dapat satu ekor pun ikan. Karena Yesus bilang pada malam hari, kamu semua nggak boleh ya menabrak jalannya Petrus. Siang hari justru disuruh menabrak. Dan jalannya sampai koyak. Jadi fauna dulu, terakhir baru flora. Pohon ara yang banyak daunnya. Bulan Maret, April, bulan Paskah.
Yesus mau makan pohon ara itu pagi-pagi karena Yesus orang miskin, tidak sempat sarapan. Jadi waktu dia berjalan dari Betania menuju Yerusalem, dia melihat dari jauh, wah ini daunnya begitu lebat, pasti punya buah. Tapi begitu sampai di dekat, nggak ada buah satupun. Melambangkan orang Israel yang tidak berbuah, tidak percaya Yesus. Yesus kutuk pohon itu, langsung pohon itu kering. Keesokan harinya pohon itu mati total. Melambangkan orang Israel yang menyalibkan Yesus, setelah itu tidak lagi diberi berkat mengabarkan Injilnya Yesus. Yang mengabarkan Injil setelah para rasul mati adalah orang-orang yang tidak bersunat seperti kita. Jadi 7 aspek seluruh ciptaan dari Allah tunduk taat pada Yesus karena dia adalah Allah yang sejati. Nah, kita lihat ya, ketika orang banyak itu ya dilihat oleh Yesus, apa yang Yesus ingin lakukan? Dia ingin mengajarkan firman kepada semua orang. Karena Yesus adalah nabi, dia mengajarkan seluruh firman Tuhan. Dia adalah imam, dia mati untuk dosa kita. Dia adalah raja yang mengalahkan kematian. Lalu Yesus naik ke atas bukit, ya, tempat yang lebih tinggi. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk belajar firman Tuhan. Jadi Yesus berada di tempat yang tinggi, murid-muridnya di tempat yang lebih rendah, dan setelah murid-muridnya ada Danau Galilea. Kalau kita lihat ya, seperti podium ya, Yesus di tempat yang tinggi, orang-orang berada di bawah, jadi suara Yesus itu menjangkau mereka semua. Nah, pada zaman dulu, kalau orang belajar firman, yang mengajar itu yang duduk. Kalau sekarang guru mengajar, guru yang berdiri, murid yang duduk. Terbalik ya. Nah, di sini Yesus duduk, murid-muridnya itu tentu berdiri mendengarkan firman Tuhan. Kenapa pada saat itu posisinya seperti itu? Karena ya, waktu orang mendengarkan firman Tuhan, mereka tuh siap melaksanakan firman Tuhan. Ya seperti orang upacara, nggak ada orang upacara tuh disuruh duduk. Semua orang yang upacara pasti berdiri tegak di sini. Di sini ada yang dari angkatan. Selalu siap komandan. Ya, mereka langsung mau melaksanakan firman Tuhan. Jadi murid-murid Yesus duduk berdiri mendengarkan Yesus. Nah, maka Yesus pun mulai berbicara, membuka mulut dan mengajar mereka dengan yang disebut ucapan bahagia. Bahasa Latinnya itu Beatitudes. Masih ingat? Beatitudes ya. Ucapan bahagia. Nah, ini di sini ada 8 ucapan bahagia. 8 ucapan bahagia, tapi pada hari ini kita akan belajar ya, bukan dilihat dari ucapan bahagianya, tapi dari apa yang Tuhan berikan kepada orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan kita. Nah, kata bahagia itu kata yang penting dalam kosakata kehidupan manusia. Kebahagiaan untuk orang Tionghoa itu fu. Bahasa bahagia dalam bahasa Ibrani itu apa? Berkat. Ya, berkat. Nah, kata bahagia di sini kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya itu makarios. Makarios ya, berbahagialah orang yang pertama dikatakan miskin, ya bukan di hadapan Allah tapi miskin secara rohani. Itu yang pertama. Nah, kalau kita mau melihat ya teks ini agak susah ya kita mengingatnya secara komprehensif. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, ada misionari dari Amerika yang bernama Nyonya Van Pater. Dia dari Amerika, dia datang ke Nangapino. Pada zaman dulu tidak ada fotokopi. Dia memiliki mesin ketik. Dan dia akan mengetik ayat-ayat Alkitab yang penting dengan karbon. Jadi begitu ketik ada rangkap beberapa, kemudian dia gunting, dia panggil anak-anak kecil untuk ke rumahnya pada sore hari ini, dia bagikan kepada anak-anak kecil, dan anak-anak kecil termasuk saya, kalau bisa menghafal bagian firman Tuhan ini termasuk ya ucapan bahagia dari Yesus yang 8 buah itu akan diberi hadiah. Kami di kampung ya, sekarang namanya Melawi, dulu namanya Nangapino, masih kecamatan, hadiahnya itu dia bawa dari Amerika. Apa itu hadiahnya? Kartu Natal, apa?
kartu-kartu Natal. Dia koleksi begitu banyak kartu Natal, dia bawa dari Amerika. Dan saya ingat waktu saya bisa menghafal ucapan bahagia ini karena 12 ayat. Jadi hadiahnya itu bukan kartu Natal biasa. Kartu Natal yang 3 dimensi. Pernah lihat kartu Natal 3 dimensi? Jadi bisa disusun seperti ini. Nah, bisa dibuka, begini ada fotonya. Yang paling cantik. Dan saya masih ingat ya hadiah kartu Natalnya. Kenapa? Karena gambar miniatur dari kota Hong Kong. Kota apa? Hong Kong. Itu tahun 70-an loh. Kenapa saya tidak lupa? Karena Tuhan waktu saya bekerja di Riau, saya ditugaskan oleh perusahaan bersama Gubernur Riau. Kami bersama-sama pergi ke Hong Kong menghadiri acara investasi bersama Menteri Investasi Indonesia, Insinyur Sanyoto. Saya ingat betul. Jadi waktu kecil saya melihat Hong Kong yang begitu cantik. Tahun 70-an. Tapi tahun 90-an, ya 20 tahun kemudian Tuhan memberi saya kesempatan melihat bagaimana itu Hong Kong. Waktu itu saya belum menikah. Saya masih ingat waktu saya sampai di Hong Kong, saya beli jas. Dan jas itulah yang saya pakai untuk menikah dengan istri saya. Jadi dia memberikan hadiah kartu-kartu Natal untuk anak-anak yang bisa menghafal firman Tuhan. Dan saya percaya guru-guru ya di SD TK Kristen Kalvari ya punya bagaimana ya, kreativitas ya untuk mengajar firman Tuhan kepada anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar 8 ucapan bahagia ini. Karena bahagia tidak bisa kita beli dengan uang, tidak ada yang menjual bahagia, dan bahagia itu hanya dapat diberikan oleh Tuhan kepada kita yang sudah tidak punya kebahagiaan. Kenapa kita tidak punya kebahagiaan? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, nenek moyang kita, Adam dan Hawa sudah hidup di dunia yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Jangan kita mencari bahagia di luar Yesus, tidak ada, tidak bisa ketemu. Pasti ya, yang ditemukan bukan kebahagiaan. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka langsung terpuruk dari tempat yang paling tinggi, jatuh ke tempat yang paling rendah. Karena mereka langsung merasa diri mereka telanjang, tidak pakai pakaian. Dan untuk pakaian sementara, mereka menggunakan daun pohon ara, dan itu cepat layu, dan Tuhan membuatkan ya, pakaian dari kulit binatang. Artinya Tuhan menyembelih binatang korban, korbannya mati, dan kulit binatang itu dipakaikan kepada Adam dan Hawa untuk menutupi rasa malu mereka. Dan binatang yang disembelih itu melambangkan Tuhan Yesus. Jadi Adam dan Hawa sadar kalau tidak ada binatang disembelih, tidak ada Tuhan Yesus, mereka tidak bisa lagi punya kebahagiaan. Dan Tuhan berjanji bahwa dari keturunan Hawa akan lahir satu manusia, dan manusia itu akan memecahkan, menghancurkan kepala ular, dan ular akan melukai tumit dari keturunan perempuan. Siapa keturunan perempuan? Hanya satu di dunia ini yang disebut keturunan perempuan. Kita semua keturunan laki-laki dan perempuan. Hanya Yesus yang disebut keturunan perempuan karena dia punya ibu kandung, dia tidak punya bapak jasmani. Bapaknya bukan Yusuf, Yusuf itu bapak angkat, bapaknya Yesus adalah Allah Bapa di sorga. Jadi Adam dan Hawa menantikan kelahiran Yesus yang memberikan kebahagiaan, berkat. Kenapa? Karena sejak mereka jatuh dalam dosa, Tuhan langsung mengadakan pengadilannya. Pengadilannya mengadili pertama-tama siapa? Pasti kepalanya, bukan? Kalau di sini yang mau ada sesuatu masalah di sekolah, dicari kepala sekolahnya. Betul nggak? Nah, mungkin dia cari wali kelas kan? Kalau ke rumah, sama juga. Bapaknya, kepala keluarga yang dicari. Ini waktu dicari, kepala keluarganya siapa? Adam. Walaupun yang berdosa siapa? Hawa. Tapi Tuhan kenapa nggak mencari Hawa? Karena yang bertanggung jawab Adam. Nah lihat nih, iblis kan licik ya. Dia mau menjatuhkan Adam, tapi bukan Adam yang diserang duluan. Dia serang Hawa, Hawa jatuh, bawa suaminya jatuh. Biasanya suami takut istri. Nah ini yang perempuan ketawa kan, laki-lakinya masam. Ya, oke.
Jadi Adam diadili, Adam tidak mau mengaku dosa. Dia nunjuk siapa? Biasanya kan di sekolah begitu kan, anak bersalah disuruh ngaku nggak mau, dia nunjuk istrinya. Istrinya nunjuk siapa? Ular. Ular nunjuk siapa? Ayo, ular nunjuk siapa? Kenapa nggak bisa ditunjuk? Iblis nggak bisa ditunjuk, nggak nampak kan? Langsung Tuhan menghukum ular, dicabut kakinya kan? Dicabut kakinya. Makanya ular satu-satunya binatang yang tidak punya kaki, dikutuk. Dunia ini tidak ada berkat, yang ada kutuk. Setelah itu Hawa. Apa kutukannya? Kalau hamil, susah, ngidam, melahirkan, sakit, bahkan ada yang sampai mati. Rahel namanya, dia melahirkan Benyamin, dia mati. Tapi waktu lahir mati ya, Yusuf itu ya masih usianya ya tidak terlalu jauh dengan Benyamin. Jadi Yusuf itu ya punya mama mati waktu adiknya lahir. Jadi kalau kamu baca ya di Kejadian 48, ada satu pendeta bertanya pada saya, bagaimana komentar ya terhadap Kejadian 48 waktu Yakob mau memberkati semua anak-anaknya dan cucunya. Di situ ada satu hal yang menarik ya. Walaupun Rachel sudah mati, Yusuf ya waktu bertemu dengan bapaknya masih menyebut namanya Rahel loh. Kenapa? Karena Rahel itu cinta pertamanya Yusuf. Cinta pertamanya Yakob. Dia sebut di situ. Jadi Rahel itu mati waktu melahirkan Benyamin. Kutuk ketiga. Laki-laki harus bekerja berkeringat. Kutuk keempat, tanah sekarang yang liar tumbuh tidak bisa kita makan. Ya, kalau itu bisa kita makan, kita tidak perlu beli sayur. Petik saja kan? Tapi nggak bisa. Itu kutuk keberapa? Keempat. Tanah, waktu di Taman Eden, semua yang bisa dimakan oleh Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, itu otomatis tumbuh. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Yang berikutnya, manusia satu hari harus mati. Yang keenam, kutuk setelah air bah, yaitu bahasa. Susah dipelajari. Kutuk yang terakhir adalah kutuk neraka. Dan Yesus itu mati disalib supaya kita jangan ya masuk neraka dan lepas dari semua kutuk itu. Jadi kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, tidak ada di siapapun juga. Makanya penting kita belajar 8 ucapan bahagia. Nah, aspek yang pertama, berbahagialah orang yang pertama dikatakan miskin secara rohani, karena mereka ini yang empunya kerajaan sorga. Nah, kalau kita baca Matius, inti dari Injil Matius itu mengajarkan Yesus adalah raja. Raja itu berbeda dengan pemimpin lainnya. Kalau raja, selama dia masih hidup, dia tetap menjadi raja. Paham ya? Kenapa raja itu berganti? Karena dia mati. Nah, Yesus dia akan jadi raja segala raja untuk selama-lamanya karena dia tidak pernah mati lagi dan kerajaannya juga dikatakan tidak berkesudahan. Itulah yang akan Tuhan berikan kepada kita manusia yang percaya pada Yesus. Nah, ayat yang ketiga, keempat ya. Kalau kita lihat kelima, itu 3 ucapan bahagia yang pertama ada kaitannya. Ya, kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus menjadi orang yang miskin, rohani di hadapannya Tuhan. Apa itu miskin? Orang miskin itu dia punya pendapatan tidak bisa ya, mencukupi keperluan dia sehari-hari. Artinya dia perlu dibantu oleh orang lain sehingga dia bisa hidup. Contohnya, di Kalimantan Barat kan banyak ya, orang yang susah. Tapi kenapa mereka masih bisa makan? Dibantu. Ya, dibantu oleh siapa? Ada keluarganya yang tinggal di Taiwan, ada anggota keluarganya yang bekerja ya, di Australia, mengirimkan uang kepada keluarga yang di Pontianak sehingga mereka masih bisa bertahan hidup. Ya, jadi saking miskinnya orang-orang di Kalimantan Barat, termasuk ya gereja kita dulu berdiri di Gang Hanura Permai. Dulu gang itu nggak ada namanya waktu pertama dibangun. Orang bilang tuh gangnya Taiwan. Kenapa gang Taiwan? Karena gang itu banyak rumah dan rumah-rumah itu dibeli oleh apa? Saudara-saudara mereka yang menikah di Taiwan. Ya, dulu namanya Toiban Gang.
Hanura itu sebelum ada nama. Jadi orang miskin itu kita ini miskin. Miskinnya maksudnya apa? Kita tidak mampu ya memiliki harta rohani kalau bukan Tuhan yang memberikan pada kita. Jadi kita semua miskin rohani, ya seperti Adam dan Hawa. Mengapa mereka bisa berpakaian? Karena diberi kulit binatang oleh Allah sendiri. Jadi kalau kita miskin rohani, maka ya Tuhan memberikan kita yang namanya kerajaan sorga. Nah, kerajaan sorga itu akan kita pelajari di dalam kitab Wahyu ya, bagaimana kerajaan sorga itu kelak Yesus dirikan, dan di situ tidak ada lagi yang namanya dosa, tidak ada lagi namanya kematian, tidak ada lagi namanya air mata. Semua kita hidup sempurna sama dengan tubuhnya Yesus sekarang. Jadi ini janjinya, siapa yang percaya Yesus, yang miskin secara rohani akan diberi kerajaan sorga. Nah, kemudian kalau kita lihat di ayat berikutnya, kerajaan sorga itu diberikan kepada orang karena mereka berduka cita. Nah, apa ini berduka cita? Berduka cita itu artinya orang yang menyesal akan dosa-dosanya. Sehingga mereka diberi penghiburan. Penghiburan di sini apa? Yaitu penghiburan yang paling utama adalah saat kita bisa percaya Yesus. Waktu kita berdosa, kita menjadi hamba dosa, kita diikat dosa, kita tidak bisa lepas dari dosa. Tapi waktu kita percaya Yesus, ya, Yesus sudah mati untuk dosa kita di atas kayu salib, dia tidak ada dosa, tapi dia mati untuk dosa kita, dan darahnya itu saja yang bisa menghapus semua dosa kita. Jadi waktu kita sungguh-sungguh percaya Yesus, dosa kita dihapus dan kita dibebaskan dari dosa. Itu yang paling penting. Ya, sebagai guru, kita harus menyadari itu. Setiap anak-anak yang ada di hadapan kita, kalau mereka belum percaya Yesus, mereka adalah hamba-hambanya dosa, dan mereka itu punya nama yang tidak enak kalau kita ucapkan. Anak-anak setan. Anak-anak apa? Setan. Setiap murid ya yang ada di hadapan kalian dan di hadapan saya, kalau belum percaya Yesus, mereka siapa? Hamba-hamba dosa. Kalau mau lebih terus terang bahasanya, mereka anak-anak siapa? Bukan anak-anak Tuhan. Anak-anak siapa? Setan. Kalau disebut bisa menyinggung perasaan manusia. Itu yang sesungguhnya. Makanya tugas dari kita sangat-sangat penting untuk memperkenalkan Yesus supaya mereka betul-betul percaya Yesus, dan ketika mereka percaya Yesus, mereka dibebaskan dari roh jahat, dibebaskan dari setan. Seperti siapa itu? Maria Magdalena. Dikatakan dia dirasuki oleh 7 roh jahat. Kita nggak tahu jenis roh jahat apa yang membuat dia terbelenggu. Tapi setelah dia percaya Yesus, dia bebas. Dan tugas kita seperti itu, ya, termasuk para guru. Ada guru-guru mungkin belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Ini tidak menjamin ya, kalau kita punya KTP Kristen, orang Kristen, kita sudah percaya Yesus. Tidak seperti itu. Ya, seperti di sekolah Alkitab, yang guru kami, Pendeta Timotito, sudah almarhum, dia mengatakan, di sekolah Alkitab pun dia tetap mengabarkan Injil. Kenapa? Karena di antara murid-murid yang sekolah Alkitab, kemungkinan ada yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Hanya Kristen karena orang tuanya Kristen. Ya, khususnya orang Dayak, ya, rata-rata Kristen kan. Ya, orang Batak, orang Ambon, ya. Begitu lahir sudah Kristen, tapi belum percaya Yesus. Jadi kita kalau mau berbahagia harus berduka cita, bertobat, menyadari diri kita orang berdosa, dan kita dihibur karena kita sudah percaya Yesus. Itu penghiburan yang paling besar. Nah, kemudian kalau kita sudah percaya Yesus, ayat kelima mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya, pasti ya kalau kita sudah percaya Yesus, kita menjadi orang yang lahir baru. Berubah 180 derajat. Dari, kalau dalam bahasa Alkitab, ya, bahasa biologinya, dari ulat bulu menjadi kupu-kupu. Ulat bulu pasti membuat kulit kita gatal kan? Kalau kupu-kupu begitu lahir, kupu-kupunya cantik luar biasa. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, kita tidak lagi ya menjadi hamba-hamba dosa, menjadi hamba-hamba dari iblis. Kita menjadi apa? Anak-anak Tuhan. Ya, yang lemah lembut. Kenapa di sini karakter yang disebut di sini lemah lembut?
Karena sebelum kita percaya Yesus, kita tidak mungkin punya lemah lembut dan rendah jantung. Jadi kita menjadi anak-anak Tuhan yang seperti Yesus, lemah lembut, dan dijanjikan di sini ya, ke bagian ketiga itu akan memiliki bumi. Luar biasa ya. Memiliki bumi loh. Bukan memiliki rumah, bukan memiliki kota, memiliki seluruh bumi. Tapi bukan bumi yang ini. Bumi yang ini satu saat akan dibakar habis oleh Tuhan karena bumi ini sudah tercemar dosa. Satu saat akan dibakar dengan api, tidak ada lagi langit ini, bumi ini, dan semuanya Tuhan musnahkan dengan api. Tuhan akan menciptakan langit baru, bumi baru, kota Yerusalem baru. Dan kita akan tinggal di sana selama-lamanya kalau kita percaya Yesus. Itu janji menjadi anak Tuhan. Nggak perlu lagi beli rumah, nggak perlu lagi kontrak rumah, nggak perlu lagi in the cost. Ya. Punya bukan hanya rumah, tapi punya seluruh bumi. Syaratnya gampang. Satu apa? Merasa diri kita miskin. Yang kedua, bertobat. Bertobat. Kita diberi bumi yang baru, di bawah langit yang baru. Itu sudah 3 bahagia. Bahagia pertama, diberi kerajaan sorga. Bahagia kedua, diberi penghiburan. Yang ketiga, diberi ya, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Tetapi itu tidak langsung terjadi pada saat ini. Ya. Kita masih diberi kesempatan di dunia ini. Makanya ayat-ayat berikutnya kalau kita lihat ya, mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat ke-12 itu ada 5 kebahagiaan yang harus ya kita miliki juga. Jadi 8 bahagia ini nggak bisa kita mengatakan saya mau pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak mau, nggak bisa. Semuanya harus kita miliki. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ini satu bukti kita sudah percaya Yesus, yaitu kalau kita merasa puas dalam hal kita belajar firman Tuhan. Itu intinya. Saya ingat ya waktu saya percaya Yesus, apa yang menjadi ya, perubahan dalam diri saya. Dulu saya membaca Alkitab itu sebagai formalitas. Tapi setelah saya percaya Yesus, saya sangat suka ya membaca firman Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan begitu banyak ya hadiah-hadiah pada saya, yaitu Alkitab. Dan tidak pernah terbayangkan saya punya begitu banyak Alkitab. Yang khusus waktu saya pergi ke Israel bersama penginjil Ajin tahun 2004. Kami tinggal di satu tempat asrama misi yang bernama Rumah Barakah. Dan pengurus rumah itu memberikan pada saya Alkitab loh. Begitu banyak mahasiswa FEBC, kepala sekolahnya nggak dapat Alkitab. Saya dikasih Alkitab. Dan Alkitabnya bahasa Ibrani. Dan juga ada pelajaran bahasa Yunani. Saya lihat ya tahunnya sudah 100 tahun yang lalu. Dan yang membawa Alkitab itu dari Amerika, misionarinya bernama Howard Carson. Dan di rumah saya juga banyak Alkitab dari Dr. To. Kawan satu kelasnya Mahathir Mohamad. Ada tanda tangannya lagi di situ. Alkitab dia, Alkitab istrinya di situ, di rumah saya. Jadi kemana-mana pergi, saya selalu mau ya cari Alkitab. Saya pernah sekali waktu saya ke Hong Kong sebelum saya menikah, ya, tahun 94, saya menikahnya 95, saya membeli Alkitab yang ada Han Yipinging. Saya bawa cukup banyak dan saya bawa pulang ke Indonesia, saya bagikan kepada para penginjil. Ternyata adik sepupu saya menggunakan Alkitab itu, dia belajar bahasa Mandarin. Dia bisa bahasa Mandarin loh. Dr. Timotius, sekarang di Jakarta. Dan terakhir waktu saya ke Taiwan bersama istri dan anak, ini Alkitab. Jadi sejak kita percaya Yesus, buktinya hanya satu, sama. Kamu dan saya pasti mencintai firman Tuhan. Kalau kamu mengatakan kamu sudah percaya Yesus, tapi cintanya TikTok, cintanya media sosial, aduh, pikiran kamu pikiran TikTok, pikiran kamu pikiran media sosial, bukan pikirannya Tuhan. Waspada ya.
Jadi siapapun yang percaya Yesus, percaya Tuhan, pasti cinta kepada apa? Firman-Nya. Karena Allah tidak nampak. Kita hanya bisa mengasihi Allah melalui firman-Nya. Jadi berbahagialah orang yang sudah percaya Yesus, karena mereka selalu akan lapar, ya, akan haus akan kebenaran. Ini penting sekali loh. Kalau kita punya pencernaan yang normal seperti saat ini, kita harus bersyukur. Saya pernah satu kali nggak bisa buang air. Sakit sekali mau buang air, tapi nggak bisa. Sampai saya ya tanya adik sepupu saya yang dokter. Dia suruh saya beli obat, dan yang membelikan obat untuk saya itu nggak datang-datang, tapi saya suruh ke tetangga, ya, kemenakan beli. Dia pergi beli. Begitu obatnya datang, saya pakai, langsung bisa buang air. Lega. Bisa makan, bisa buang air. Tapi sekarang ada nggak tiap hari baca firman? Sebagai orang Kristen. Kalau nggak baca, berarti hidup kamu nggak normal, nggak masuk. Jadi kamu menjadi orang Kristen yang tidak ada gizinya. Stunting, ya. Pemerintah kan mau melawan stunting sekarang. Tapi banyak orang-orang yang rohaninya stunting. Jangankan kamu bawa berkat pada anak-anak, kamu sendiri belum terima berkat dari Tuhan. Jadi kalau orang yang percaya Yesus selalu dibuat lapar, haus akan firman Tuhan, dan mereka akan dipuaskan. Jadi kepuasan kita bukan ya, oh akhir bulan terima gaji, ya, bisa ke McDonald, itu memang puas. Tapi kepuasan yang bisa kita terima setiap hari adalah kita bisa membaca firman, merenungkan firman Tuhan, bahkan menghafal firman Tuhan. Nah, di Singapura saya baca satu berita, ada seorang tiba-tiba perut bagian bawahnya nggak bisa mencerna makanan dan membuang makanan. Akhirnya bagaimana? Umur 21 dia sudah pakai apa? Pipa. Pakai apa? Pakai pipa loh. Makan ya dengan pipa, buangnya pipa. Sakitnya luar biasa dia bilang. Nama orang tuh Temi Ong, bisa kamu baca ya. Setiap hari untuk aktivitas dia harus minum obat, mempersiapkan obatnya 4 jam. Berapa jam? Nah, kalau kita kan enak bangun tidur ya, sudah baca Alkitab, sudah doa, bisa makan pagi. Dia enggak loh. Dan sakitnya luar biasa. Kalau mau tidur pun nggak bisa langsung pejam mata tidur, karena sakit ya, sampai beberapa jam kemudian dia baru bisa tidur. Jadi berbahagialah kita kalau bisa normal makan, normal ke kamar mandi. Tapi jangan lupa, kita juga harus normal apa? Tiap hari baca firman Tuhan. Karena kita melayani Tuhan di sekolah Kristen. Saya berharap dari kalian ada satu saat dipanggil menjadi hamba Tuhan. Ya, sudah jadi hamba Tuhan, bisa dikirim ke EPBC untuk belajar firman Tuhan, dan kembali ke sini melayani seumur hidup, ya, walaupun sebagai guru, tapi bukan guru seperti guru-guru di sekolah lain, tapi guru yang menjadi pengabar-pengabar Injil dan pemberita firman. Siapa tahu di antara kalian yang muda ini dipanggil, ya, saya mau jadi hamba Tuhan, bukan hanya mau jadi guru saja. Nah, bisa ya, kita rekomendasikan untuk sekolah Alkitab. Kalau sudah S1, ya belajarnya MRI, ya seperti istri saya dan saudari Elizabeth 2 tahun. Berapa tahun? Kalau menjadi gembala, tidak cukup 2 tahun, harus 3 tahun lebih, ya seperti PI Jakaria, 3 tahun. Ya, karena harus belajar apa? Ibrani dan Yunani. Ya, lebih berat lagi. Jadi apa? Gembala atau pengkhotbah di mimbar. Ya, tidak hanya belajar 2 tahun, tapi berapa tahun? 3 tahun setelah S1. Tapi kalau yang mau jadi guru saja cukup berapa? Nah, siapa tahu di antara kalian ada yang terpanggil jadi hamba Tuhan. Kemudian yang berikutnya, kita sudah belajar 1, 2, 3. Nah, 4, bahagia kelima, kita bagaimana? Bisa membagi-bagikan ya belas kasihan Tuhan, karena kita sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan. Berbahagialah orang yang murah lubuk jantungnya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Keenam apa? Berbahagialah orang yang suci lubuk jantungnya, karena mereka akan melihat Allah. Ini penting ya. Allah adalah roh, tidak bisa kita lihat,
Kenapa kita mau melihat Allah? Bagaimana kita mengatakan kita pernah melihat Allah? Kalau kita pernah melihat Tuhan Yesus. Kalau kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, ya dalam firman-Nya, dalam Injilnya, kita tidak mungkin bisa bertemu dengan Allah. Dan Allah itu sifat utamanya apa? Kudus. Kudus. Kalau kamu baca Yesaya 6, dikatakan kudus, kudus, kudus. Bapa kudus, Putra kudus, Roh kudus. Kalau kamu baca juga Wahyu pasal 4 sama. Kudus, 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 selamanya Allah kudus. Ya, sudah saya jelaskan di khotbah di hari Minggu. Kalau kuasa, orang bisa mendadak kasih kamu kuasa, kamu bisa mendapatkannya. Kalau uang, orang bisa mendadak memberikan kita uang yang banyak dan kita bisa langsung jadi kaya raya. Bisa saja. Tapi kudus, harus Tuhan mengutus Yesus datang ke bumi untuk mengalirkan darah di salib untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Tetapi Dia, ya, untuk menguduskan kita, Yesus harus hidup sebagai manusia 33,5 tahun. Kamu bayangkan. Jadi untuk melihat Allah, kalau kita percaya Yesus, maka kita memiliki, di sini dikatakan lubuk jantung, ya, yang bukan hanya yang pertama lapar haus akan kebenaran, tapi lubuk jantung yang suci, ya, kudus. Dikuduskan oleh darahnya Yesus. Yang bisa menguduskan kita, darahnya Yesus, firman Tuhan, Roh Kudus, dan kita sendiri mau hidup kudus. Jadi kalau kita melihat Allah, apa manfaatnya? Kita semakin mirip dengan Yesus. Manusia kan kalau dengan melihat sesuatu yang baik, dia ingin yang sesuatu yang baik itu terjadi. Misalnya kita masuk di ruangan ini bersih. Kita juga mau ya rumah kita bersih. Misalnya kita pemain gitar, kita melihat orang yang pandai sekali memainkan gitar, kita juga mau ya bisa bermain gitar sebaik orang itu. Ya, jadi dengan melihat sesuatu yang baik, kita ingin yang baik juga ada pada diri kita. Jadi kalau kita melihat Allah dengan lubuk jantung yang kudus, kita akan semakin seperti siapa? Tuhan Yesus. Nah, kemudian kebahagiaan yang kalau kita lihat yang ketujuh, yang terakhir, ya, sebelum yang ke-8. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi status kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga dengan percaya Yesus, dengan bertobat. Jadi kita disebut anak-anak Allah karena kita sudah percaya Yesus. Ini ada ayatnya yang penting. Mari kita buka Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya Tuhan Yesus. Ya, Yohanes 1:12. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, kita disebut anak-anak Allah. Apa buktinya kita anak-anak Allah? Allah tidak punya cucu. Allah hanya punya anak, dan siapapun yang belum percaya Allah, kalau menjadi anak-anak Allah, harus melalui Injilnya Yesus. Apa itu Injil? Injil itu 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu 4 hal. Kristus sudah mati untuk dosa kita, dia sudah dikuburkan, dia bangkit pada hari ketiga sesuai kitab suci. Yang keempat, dia menampakkan diri. Itu kita percaya, maka kita diangkat jadi anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah ini adalah kebahagiaan yang ketujuh. Jadi kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita punya tugas yang penting, yaitu membawa damai. Apa itu damai? Damai di sini ya seringkali diucapkan adalah shalom. Tapi shalom yang kita ucapkan kepada orang banyak memang dibalas dengan shalom. Tapi bahaya sekali ya kita selalu shalom. Orang yang mendengarkan dia menjawab shalom, padahal dia belum percaya Yesus, dia belum punya shalom. Shalom itu artinya apa? Dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi kalau kamu lihat di Alkitab, mari kita buka. Tidak pernah salam itu langsung shalom, kecuali Yesus ya, dia menyapa para muridnya di ruang atas, itu langsung shalom. Mari kita buka kitab Galatia. Ya, shalom itu damai, damai itu tidak pernah maju duluan. Galatia 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama. Dari Paulus,
seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada gereja-gereja di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita, untuk nyala kemuliaan selama-lamanya. Amin. Perhatikan ayat 3. Kasih karunia, anugerah menyertai kamu, baru shalom dari Allah. Kenapa kasih karunia dulu? Karena Injil itu harus diberikan dulu kepada manusia. Ketika kita menerima Injil, baru ada shalom. Jadi anak-anak Allah pasti bisa membawa shalom kalau kita mengabarkan Injil. Jadi kita bersyukur ya dari Sekolah Kristen Kalvari, kita melihat ada berkat Tuhan sehingga banyak ya kita punya kesempatan mengabarkan Injil. Dan di antara anak-anak, saya percaya ya, mereka ada yang sudah percaya Yesus. Sebelumnya mereka tidak percaya Yesus, tapi dengan ya pelayanan sekolah ini, mereka bisa mengenal siapa Yesus. Dan itu tugas yang paling penting. Begitu mereka percaya Yesus, mereka diangkat menjadi anak-anak Allah untuk selama-lamanya. Itu tugas kita yang sudah percaya. Nah, 7 bahagia ini belum lengkap kalau bahagia ke-8 itu ya, belum diajarkan. Bahagia ke-8 itu di ayat 10, 11, 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Nah, kata orang di sini bisa kita ganti dengan kata mereka. Ya, tolong diganti ya. Bukan orang ya. Mereka. Kenapa mereka? Ini berbicara tentang orang-orang yang mendahului kita. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh kebenaran. Itu disebutkan di ayat 12 ya. Karena nabi-nabi sebelum kita sudah dianiaya sebelum kamu. Itu artinya orang yang percaya Yesus ya, baik para nabi perjanjian lama, para rasul perjanjian baru, mereka semua dianiaya. Termasuk Yesus sendiri disalibkan. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, bukan ya kita selamat saja, tapi di dunia ini ada tugas untuk memikul salib, menderita untuk Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Di sini berbahagialah mereka ya yang sudah dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, baru ayat 11 tentang kita. Berbahagialah kamu, ya, saya dan saudara, jika karena Yesus kamu dicela dan dianiaya dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi penganiayaan sekarang ada 2 macam kalau kita lihat. Yang pertama secara verbal, orang mengata-ngata kita dengan kata-kata yang tidak baik walaupun kita baik. Ya, seperti Yesus, dia mengusir setan, tapi para musuhnya mengatakan Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Demikian juga kita orang Kristen ya, bisa dikata-katai dengan kata-kata yang bagaimana? Tidak menyenangkan. Itu hanya yang paling sering terjadi. Tapi jangan lupa ada aniaya berikutnya, yaitu orang menganiaya kita secara fisik. Secara apa? Fisik. Makanya di Indonesia kita membaca berita banyak ya kebaktian-kebaktian yang dihentikan. Ya, bahkan ada orang Kristen yang dianiaya. Dan belum lama pernah terjadi ada seorang yang percaya Yesus, ya dia di sel, kemudian ada seorang irjen yang mengambil tinja dan memberikan orang itu makan tinja. Nah, jadi kalau kita percaya Yesus, kita harus siap-siap menderita untuk namanya Yesus. Jadi kalau kita lihat ya, bersukacitalah dan bergembiralah karena upah kita itu besar di surga. Jadi untuk kita yang melayani, ya, setelah bahagia pertama sampai bahagia ke-8, ya, kita peroleh. Jangan lupa ya, bahwa dunia ini tempat kita numpang lewat saja. Yang kita terima sekarang untuk melayani Tuhan sebenarnya bukan gaji. Bukan apa? Gaji. Kenapa? Karena itu hanya ongkos kita hidup di bumi. Paham? Kalau kita melayani Tuhan, ya, Tuhan itu memiliki upah yang besar waktu Yesus datang kedua kali. Yang sekarang kita terima itu ya dalam pelayanan kepada Tuhan sebenarnya tidak bisa disebut gaji. Masa kita bekerja dengan Yesus yang memiliki langit dan bumi, tapi pendapatan kita itu ya seperti yang kita terima. Bukannya,
Tapi kalau kita melayani Tuhan, dikatakan di sini, upah kamu besar di sorga. Kenapa upah? Ya, karena pelayanan kita itu untuk siapa? Bapak kita. Ya, dan semua yang kita lakukan, ya, tidak seperti waktu kita bekerja di perusahaan. Ya, perusahaan itu bukan milik kita, tapi kita bekerja di gereja, dan gereja ini, sekolah ini, milik siapa? Milik siapa? Yayasan hanya nama. Miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Ingat ya, sekolah ini bukan miliknya manusia. Bukan milik siapa? Tapi miliknya Yesus. Kalau kamu melayani Yesus, ya, yang kamu terima sekarang itu hanya ongkos kamu operasi untuk hidup sehari-hari. Upah kita di mana? Di surga, bukan saat ini. Mengerti? Nah, kita sudah menerima ya 8 berkat. Berkat pertama apa? Kita diberi kerajaan surga. Yang kedua, kita diberi penghiburan. Yang ketiga, kita diberi langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Sudah 3 berkat. Setelah itu apa? Kita lemah lembut ya, untuk memiliki bumi, dan kita punya lapar, haus, dan dipuaskan. Betul? Sudah 4. Kelima? Apa kelima? Murah jantung. Berbelas kasihan pada orang. Yang keenam? Apa yang keenam? Bahagia keenam. Coba lihat lagi ya, mulai dari ayat yang ketiga. Yang pertama, kerajaan sorga diberikan. Yang kedua, dihibur. Yang ketiga, memiliki bumi. Yang keempat, lapar dipuaskan. Yang kelima, murah jantung. Keenam, bisa melihat Allah. Yang ketujuh, kita dapat mengabarkan Injil sebagai anak Tuhan. Yang kedelapan, kita menderita untuk namanya Yesus. Kenapa kita menderita? Karena kita akan diberi upah yang besar di sorga. Ya, upah yang besar. Ada 8 bahagia yang kita miliki secara utuh, ya, bukan kita pilih 1, 2, 3 dan tidak mau ya 4, 5, 6, 7, 8. Kita memiliki semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali berterima kasih karena pada siang hari ini Engkau memberikan kami kesempatan yang baik untuk menerima kembali firman-Mu, yaitu kebahagiaan abadi yang Kau berikan pada kami. Kiranya ya Bapa, kami dapat menjadi murid-murid Yesus yang baik, anak-anak-Mu yang baik, sehingga kebahagiaan ini bukan kami terima saja dengan percaya Yesus, tapi dapat kami bagikan kepada orang yang belum percaya Yesus, khususnya anak-anak sekolah Kristen Kalvari. Kiranya mereka semua dapat percaya kepada Yesus dan diangkat oleh Engkau menjadi anak-anak-Mu. Dengarkan doa kami Bapa, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Sebagai penutup, mari kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian 346. Oh Yesus, aku berjanji. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. 3, 2, 1. Yo Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Bila Kau besertaku, ku takut berperang. Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Ku hidup
hidup dalam dunia selalu dekatmu. Walaupun ku dicoba, tetaplah ku teguh. Musuh dan seteruku yang mau menyerangku, namun Tuhan dekatku dan pelihara rohku. Oh Yesus, kau berjanji semua yang ikutmu, kau kan beserta mereka di tempat yang mulia. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Berikan aku kasih-Mu dan jadi sobatku. Mari kita tetap berdiri, kita bersatu menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah keselamatan, bahkan pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari semua. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu menyertaimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi menginapmu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia. Damai sejahtera diberi Tuhan. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan acara ini, saya mau memperkenalkan ya, karena pada hari ini hadir ya bukan hanya para hamba Tuhan, para guru, tapi juga dari Yayasan Kalvari Mulia Abadi. Nah, yayasan ini yang menaungi TK Kristen maupun SD Kristen Kalvari. Nah, yayasan itu terdiri dari pembina. Ya, pembinanya di sini hadir semuanya. Saya persilakan kepada pengabar Injil Ajin berdiri. Ya, semua sudah kenal beliau. Dia adalah pembina. Istri saya juga ya, di bagian belakang. Silakan duduk. Kemudian juga ada pengawas ya, Dewan Pengawas. Yang pertama itu Pak Martin ketuanya. Silakan berdiri. Nah, ini Pak Martin ya. Kemudian silakan duduk Pak. Ada saudara Salino. Nah ini ya. Beliau juga hadir, biasanya sibuk keluar kota ya. Kemudian pengabar Injil Bongbong N. Ya. Terima kasih. Oke. Setelah itu ada pengurus yayasan,
pengabar Injil Zakaria yang di belakang. Dia ketua harian ya dari Yayasan Kalvari Mulia Abadi. Ya. Semua sudah kenal. Kemudian sekretarisnya pengabar Injil Rudikus. Ya. Nanti mereka akan memberikan nanti penjelasan tentang tata tertib ya dari yayasan ya setelah kita makan siang ya. Jadi untuk yang bertugas sebagai guru ya semuanya dapat tinggal ya. Selanjutnya ada bendahara, itu Saudari Lucy, silakan Saudari Lucy. Oke. Silakan duduk. Nah, juga ada anggota yayasan tapi merangkap kepala sekolah, itu pengabar Injil Elizabeth. Silakan semua kenal ya. Ya, jadi semua hadir dan tidak lupa di sini juga ada pengurus gereja. Jadi yayasan itu di bawah gereja, ada Diaken Budianto. Silakan berdiri. Ya, Budianto ya. Ada satu lagi diaken, beliau tidak bisa datang, itu Diaken Jeffrey, dia sedang keluar kota. Jadi demikianlah acara kebaktian pada hari ini. Nah, setelah nanti doa makan siang oleh pengabar Injil Ajin, kita mau berfoto ya. Tapi tidak tahu di sini atau di mana ya. Kita foto, setelah itu baru kita pergi makan siang. Dan setelah itu akan kembali ke sini untuk menerima penjelasan ya tentang peraturan yayasan oleh ketua yayasan, itu pengabar Injil Zakaria Soehartono. Kita minta kesediaan pengabar Injil Ajin untuk berdoa untuk makan siang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah pencipta langit dan alam semesta, kami adalah puncak ciptaan Engkau. Pada siang hari ini kami sungguh bersyukur kami dapat mengadakan persekutuan untuk pertama kalinya di gedung baru yang sudah Tuhan dan menolong Tuhan memimpin sehingga gedung ini selesai untuk dapat dipakai dan yaitu untuk kelas SD dan Kristen Kalvari. Dan kami juga bersyukur di mana Tuhan sudah memulai yaitu TK, SD, dan kami menyerahkan untuk kelanjutan pembangunan untuk SMP, SMA, bahkan sekolah kitab ke dalam tangan Engkau. Dan kami menyerahkan seluruh dewan guru dan staf, dan mereka semua diberi kekuatan dipakai untuk dapat mendidik anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami menyerahkan juga untuk makanan minuman yang sudah disiapkan, kiranya Tuhan berkati. Dan melalui makanan minuman kami dikuatkan, kami diberi kesehatan untuk dapat melayani Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Foto dulu.